Shalom adik-adik. Sekali lagi katakan shalom. Siapa yang masih antusias siang hari ini kita mau beribadah buat Tuhan, amin. Amin. Yes, saya Karian undang semua kita bagi berdiri, yuk kita bagi berdiri. Kita mau puji Tuhan, sekali lagi katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak kesudah, selalu baru setiap hari. Apa rahmatnya? Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak kesudah, selalu baru setiap hari. Berakhir dengan sukacita, dengan aku semangat lagi semuanya. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak kesudah, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita aku kan dengan sorai memberi tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi dia. Dengan sukacita, dengan sukacita. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi dia, nyanyi sang raja, nyanyi bagi dia, nyanyi raja selamanya. Haleluya. Siapa yang masih mau memuji Tuhan katakan haleluya. Udah capek belum adik-adik? Kita mau muji Tuhan lagi, amin. Amin. Kita mau nari lagi bagi Tuhan, amin. Katakan. Lalu, 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 tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari, berputar, memuji Tuhan. Lalu. Siap-siap kaki kita ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan apa? Dan digoyang-goyang, menari-nari berputar. Pinggulku ke depan, pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan, dan digoyang-goyang, menari-nari berputar. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan
Dan apa? Dan digoyang-goyang. Menari-nari berputar. Pundakku ke depan, pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan, dan digoyang. Apa menari-nari? Lalu macet. Apa? Deep down in my heart, I love you, Jesus. Apa? Deep down in my heart. Talk about. Think about deep, deep Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep Down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. down in my heart. I love you, Jesus. Deep down. Down in my heart. Think about. Think about deep, Deep down, down, deep down in my heart. talk about deep, Deep down, down. deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down. Masih bisa lagi, kita ke bawah lagi yuk. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down. Are you ready to jump down in my heart? I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Teman-teman, adik-adik semuanya bersuka cita, amin. Ayo semuanya adik-adik kita kalian undang untuk duduk lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita pastikan yang terbaik, amin. Kita pastikan kita menyembah Tuhan yang benar saat ini. Kita pastikan, ya teman-teman semuanya, kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, terima kasih. Oh. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang setia. Mari adik-adik semuanya kita sembah Tuhan, mari naikkan penyembahan adik-adik semuanya. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik semuanya kita nyanyikan lagu ini. Katakan Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa Engkau mulia. Bapa, Kau
Kau mulia, tenanglah jiwaku, nyaman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hati. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kupa. Sebab Tuhan setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Engkau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, I exalt Thee, oh, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Mari adik-adik yang di rumah semuanya katakan I exalt Thee, I exalt Thee. Angkat tanganmu, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, 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 oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, oh I exalt Thee, I exalt Thee, oh haleluya. Beri kemuliaan yang paling terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi akan dengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. Berikanlah kami telinga Tuhan seperti seorang murid Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar itu Tuhan menjadi rema Tuhan, biar menjadi satu pewahyuan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semuanya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semua kita bisa katakan amin. Haleluya. Teman-teman, jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita Kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dalam judul dari Markus 12, persembahan seorang janda miskin. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan
memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walau miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia masukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Hah? Kok bisa sih? Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, di situ kita belajar, kita harus tetap memberi kalaupun kita kekurangan, sedangkan makan apa-apa. Tidak apa-apa kalaupun kita cuma duitnya 2.000, mungkin itu is okay ya teman-teman, karena itu tetap adalah pemberian yang menurut mereka itu sangat mereka bersyukur sekali bisa dapatkan duit kalaupun duitnya hanya segitu. Ya, shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali nih. Hari ini kakak bisa ketemu dengan semua adik-adik. Siapa yang udah siap untuk dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Mari kita berdoa ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau sangat luar biasa, begitu penuh dengan kasih karunia buat setiap kami di tempat ini. Kami mendengar firman, Tuhan berkati, Roh Kudus tolong kami untuk mendengarkan dengan baik dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang kedua. Sebentar ya, Kakak Mevi mau share screen sebentar. Nah, oke. Dari cerita yang dalam Kisah Rasul yang kedua. Bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula pada saat itu. Seperti apakah kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan. Nanti kita akan belajar bersama. Tapi mari kita lihat dulu dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 41 sampai 47. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu, kata firman Tuhan nih adik-adik, dikatakan bahwa memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Wow, banyak ya, 3.000 jiwa. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Wah, luar biasa ya. Dan mereka pun saling berbagi ternyata. Itu. Dan kemudian di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Wow, mereka setia loh adik-adik. Tiap-tiap hari mereka pergi ke gereja. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Wow, dan ayat 47 sambil memuji Tuhan. Jadi mereka tiap hari muji Tuhan adik-adik. Dan mereka disukai semua orang. Wow, luar biasa. Banyak orang yang suka sama dengan mereka. Dan tiap-tiap hari mereka Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dahsyat apa yang terjadi
pada saat gereja mula-mula, jemaatnya, kehidupannya luar biasa ya. Dan mari kita saksikan terlebih dahulu seperti apa gambarannya. Amin. Adik-adik siap? Silakan. Ya, tadi adik-adik sudah lihat ya, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah, apa yang akan kita pelajari dari cerita Alkitab ini? Yang pertama, kita akan sama-sama belajar ya adalah mereka itu suka berkumpul. Wah, jemaat mula-mula ini setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka telah penuh dengan Roh Kudus, mereka penuh dengan pengurapan Tuhan, dan begitu banyak orang. Akhirnya hal yang pertama yang kita pelajari itu mereka suka kumpul. Mereka suka yang namanya komsel bersama. Mereka suka yang namanya saling menguatkan satu sama lain. Makanya mereka berkumpul bukan hanya berkumpul, tapi sharing, mereka saling mendoakan, mereka saling membantu sama lain satu sama lain. Dan makanya KMV mengajak setiap adik-adik di tempat ini, yuk semakin rajin ikut yang namanya komsel, setiap hari Kamis ikut yang namanya Bible Study setiap bulan jam 6 sore, supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan, semakin sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan adik-adik tahu mana yang baik dan benar, bukan hanya jadi anak Tuhan yang biasa aja, tapi anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan bagaimana harus bertindak. Ya, jadi adik-adik, hal yang pertama yang kita pelajari dari para jemaat mula-mula ini adalah mereka suka berkumpul. Dan kehidupan mereka penuh dengan yang namanya saling menopang satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Tapi yang kedua, kehidupan dari jemaat mula-mula ini yang luar biasa, mereka tuh saling berbagi. Siapa yang butuh baju, mereka bagi. Siapa yang butuh makanan, mereka bagi. Wow, hebat ya. Dengan keterbatasan mereka, atau mungkin ada yang lebih dari mereka, ada yang lebih dari cukup mungkin ada, tapi mereka saling berbagi satu sama lain. Mereka nggak egois. Ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Enggak. Mereka membuat apa yang mereka punya itu menjadi milik bersama, ya. Dan berbagi dengan apa yang mereka punya. Tadi kami ingatin lagi, tekankan lagi. Mereka punya makanan, mereka bagi makanan. Mereka punya misalnya mereka punya pakaian, mereka berbagi pakaian. Mereka punya alat-alat perlengkapan, baik itu buat kebutuhan di rumah ataupun kebutuhan di sekolah, mereka akan bagi. Gitu ya. Mereka saling berbagi satu sama lain. Makanya kita jadi anak Tuhan tidak boleh namanya egois, tidak boleh yang namanya pelit. Masih ingat nggak lagunya? Pelit, 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 itu dosa. Pelit, 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 itu dosa. Pelit, 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 itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh pelit, betul ya? Karena Tuhan suka memberi. Kita sebagai anaknya Tuhan juga harus saling memberi. Nah, lalu apalagi Kakak Mevi? Seperti yang pernah kita lakukan juga kan di gereja anak, kita tuh ada yang namanya saling memberi. Betul ya? Karena memberi itu adalah sebuah caring, bentuk perhatian kepada teman-teman. Ya, di gereja kita juga ada yang namanya memberi di dalam dapur peduli. Nah, adik-adik ayo terlibat. Memberi makanan, memberi sembako, memberi yang namanya kebutuhan sehari-hari, atau apapun itu, mari terlibat. Ataupun hanya memberi untuk misalnya, aku memberikan mau kasih tenaga Kak, ada makanan aku nanti bagiin, boleh, silakan. Tapi ayo kita belajar untuk saling berbagi. Nah, hal yang ketiga yang jemaat mula-mula adalah selain memberi dengan apa yang mereka punya, secara materi mereka memberi juga dengan sukacita, itu persembahan. Mereka nggak ngitung-ngitung, ya. Bahkan itu dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang anak-anak yang punya uang jajan, mereka akan tabung, dan akhirnya nanti mereka akan memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan buat persembahan gedung atau persembahan gereja yang kebutuhan gereja lainnya. Itu dilakukan sama jemaat mula-mula, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Di sini siapa yang masih muda angkat tangan, yang masih kecil juga. Nah, ayo kita memberi dengan sukacita. Ya,
dengan apa yang kita punya, uangnya, dari uang jajan, mungkin ada surprise blessing dari keluarga, dari om, dari oma, jangan lupa kita kasih, gitu ya. Kita beri dengan sukacita. Nah, karena ketika banyak orang tuh pasti suka memberi, betul ya? Semuanya senang ketika diberi, betul ya? Semuanya sangat senang ketika diberi. Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, rasa syukur kita bisa lakukan karena berterima kasih dengan berkat Tuhan, yaitu dengan memberi. Ya, jadi memberi untuk siapa? Untuk memberi untuk rumah Tuhan. Memberi untuk siapa? Memberi untuk pelayanan. Memberi untuk siapa? Untuk memberi semua para hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun ataupun di gereja. Jadi adik-adik, yuk memberinya dengan sukacita, ya, dengan apa yang ada dalam hidup kita. Nah, hal yang keempat, para jemaat mula-mula ini luar biasa. Mereka saling mendoakan. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Luar biasa ya. Mereka saling mendoakan loh adik-adik. Mereka tidak lupa yang satu sama lain saling berdoa untuk kebutuhan apa yang digumulkan. Kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan. Gitu ya, satu sama lain saling berdoa. Ya, siapa yang di sini mau berdoa buat temannya angkat tangan. Siapa yang di sini mau berdoa buat keluarganya angkat tangan. Siapa yang di sini mau berdoa buat lingkungannya angkat tangan. Siapa yang di sini mau berdoa buat bangsa dan negaranya angkat tangan. Ya, karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah kuasa yang paling luar biasa yang bisa dilakukan oleh setiap orang percaya. Ya, yaitu berdoa. Makanya Kak Mevi mendorong setiap adik-adik, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa buat teman-temannya. Jangan lupa berdoa untuk papa mamahnya. Jangan lupa berdoa untuk adik-adik kakak-kakaknya. Jangan lupa berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Jangan lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Jangan lupa berdoa untuk kakak-kakak pembina-pembina anak. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti para jemaat mula-mula, yaitu ada belas kasihan, ada rasa saling mengasihi, ada rasa saling untuk mendoakan satu sama lain. Ya, berdoa itu tadi dibilang berdoa untuk teman, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Ada banyak loh teman-teman kita yang mungkin belum percaya Tuhan, belum pernah mendengar Tuhan, ataupun mereka cuman menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, nggak pernah ke gereja, gitu ya, nggak pernah komsel, nggak pernah mungkin memberi atau apapun. Nah, kita berdoa buat mereka. Kemudian selain berdoa untuk teman, kita juga berdoa untuk papa mama. Tadi kami udah ingetin, kakak dan atau adik kita. Kemudian dan juga adik-adik berdoa untuk mengharapkan mukjizat Tuhan terjadi, gitu ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang lagi mungkin membutuhkan jawaban, ada yang butuh mungkin namanya mukjizat supaya Tuhan bukain jalan atau apapun. Ayo berdoa untuk mengharapkan mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dan salah satu jalannya cuma satu, yaitu berdoa. Berdoa untuk hari-hari ini kita bebas dari segala virus, bukan hanya corona, tapi ada begitu banyak virus yang sedang ada di sekitar kita, benar ya? Makanya kita harus berdoa supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap dilindungi Tuhan. Nah, tapi yang kelima, apa yang dilakukan oleh para jemaat mula-mula ini? Mereka bertekun dalam pengajaran. Yang tahu artinya bertekun, angkat tangan. Ya, amen. Tapi bertekun di sini artinya mereka tetap setia mempelajari firman. Mereka setia baca Alkitab. Mereka setia dengerin misalnya adik-adik suka nonton ada YouTube, ada cerita-cerita Alkitab, udah mereka setia terus lakukan itu setiap hari. Ya, karena mereka mau kenal terus Tuhannya. Sama adik-adik juga harus ayo bertekun dalam yang namanya membaca tentang firman Tuhan. Ya. Kalau misalnya adik-adik bertekun dalam pengajaran, itu akan membuat adik-adik untuk terus yang namanya mau melayani Tuhan. Ya, ketika adik-adik bertekun dalam pengajaran, adik-adik menjadi orang-orang yang penuh dengan firman.
Dan itu lebih powerful, itu lebih berkuasa loh. Iblis tuh takut sama firman. Kenapa? Nah, itu perkataannya Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat firman Tuhan. Adik-adik harus belajar firman Tuhan. Adik-adik harus mengerti firman Tuhan. Karena iblis paling takut sama firman Tuhan. Dan itu karena itu perkataannya Tuhan. Ya, bertumbuh di dalam Tuhan katanya, dan jumlahnya semakin banyak. Siapa yang ingin ibadah anaknya semakin banyak? Angkat tangan. Ya, mereka para jemaat mula-mula ini bertumbuh di dalam Tuhan. Dari kelima hal tadi itu membuat pertumbuhan dalam hidup mereka. Sama dengan hidup kita nih adik-adik. Kelima hal tadi membuat pertumbuhan di dalam jemaat mula-mula, dan itu yang seharusnya terjadi juga dalam hidup kita. Yang mau angkat tangan. Amin. Jadi kita tadi udah belajar sama-sama ya, bagaimana menjadi orang yang penuh dengan pertumbuhan seperti para jemaat mula-mula pada saat setelah Pantekosta. Yang pertama, mereka berkumpul, mereka beribadah bersama-sama. Jadi jangan malas untuk datang ibadah gereja anak ya. Kita punya di Zoom, di YouTube, dan onsite. Di Zoom itu setiap dia minggu kedua dan ketiga jam 11. Di YouTube setiap hari minggu pertama dan minggu kedua jam 1. Onsite itu setiap minggu pertama dan ketiga. Datang, ayo bawa temannya, bawa ajak saudaranya, sepupunya, tetangganya yang adik-adik kenal, boleh silakan berkumpul beribadah bersama. Yang kedua tadi saling berbagi. Jadi jangan pelit, amin. Ya, kalau punya sesuatu yang lebih di rumah, ayo berbagi. Baik kakak, adik, sepupu, tetangga, teman sekelas, ataupun orang-orang yang kalian nggak kenal di jalan, ayo berbagi. Ya, apa yang kalian punya. Yang ketiga, memberi dengan sukacita. Nah, sama setiap kali kita yang namanya memberi dengan apa yang kita punya, khususnya secara materi yaitu uang, kita harus beri dengan sukacita. Karena kita cuma sebagai kita cuma sebagai orang yang mengusahakan uang. Kita cuma sebagai orang yang dititipkan berkatnya sama Tuhan. Karena berkat itu semua dari Tuhan, adik-adik. Adik-adik makan, adik-adik bisa dapat rumah, bisa dapat mobil, bisa belajar di sekolah, itu semua dari Tuhan. Betul ya? Nah, kita tuh sebagai anak-anaknya Tuhan harusnya bersyukur. Dan ketika Tuhan bilang bersyukur, dan ketika Tuhan memintanya kembali apa yang sudah seharusnya itu memang miliknya Tuhan, kitanya nggak boleh pelit, amin. Ya, termasuk ketika kita memberikan persembahan, ayo berikan dengan yang terbaik. Perpuluhan juga sama, jangan pernah lupa untuk memberi, namanya perpuluhan. Makanya memberi dengan sukacita. Yang keempat, tadi apa? Saling mendoakan. Ayo doakan temannya di kelas yang ada di kelas, doakan teman kakak-kakaknya yang ada di yang kakak adiknya yang ada di rumah, doakan papa mama, doakan oma opa, doain auntie sama uncle, doakan siapapun yang kalian merasa Tuhan aku pengen berdoa buat namanya si A, namanya si B, ayo berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ya, karena itu adalah satu karunia yang powerful yang semua anak-anak Tuhan bisa lakukan. Dan itu adalah sebagai komunikasi kita sama Tuhan setiap hari. Don't forget, oke? Yang kelima, bertekun dalam pengajaran. Wow. Makanya kami motivasi buat adik-adik, kami dorong nih. Ayo baca Alkitab yang lebih rajin ya. Karena Tuhan pengen pakai hidup adik-adik seperti para murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Mereka dipakai Tuhan, kenapa? Karena mereka bertekun juga dalam firman Tuhan. Mereka bertekun juga dengan namanya baca Alkitab setiap hari. Nah, cari di ini seperti apa artinya dan apa, gitu ya. Jadi jangan lupa. Apalagi kalau kakaknya sering mengirimkan saat teduh kan lewat WhatsApp. Nah, dibaca, amin. Dibaca. Kalau ada pertanyaan atau ada kegiatan sedikit, ya udah kerjakan. Ayo, jangan sampai lupa. Supaya firman Tuhannya itu semakin hari semakin tertanam dalam hati dan kitanya jadi bertumbuh. Kitanya menjadi seperti Tuhan Yesus. Siapa yang ingin mau jadi seperti Tuhan Yesus? Karakternya, sifatnya, berpikirnya,
cara ngomongnya. Oke, semuanya pasti mau. Yuk kita berdoa sama-sama. Hiana kaya lalabaya sakayana koyara lalabaya sakayara lalabaya. Hina kaya lalabaya sakayana kaya lalabaya sakayara lalabaya. Hana kaya lalabaya sukoyana kira lalabaya sakayara lalabaya. Hana kaya lalabaya sakayana koyara lalabaya nakai. Urapi, berkati Tuhan, bahkan kami berdoa biar setiap adik-adik kami Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka menjadi pribadi seperti jemaat yang mula-mula. Saling yang namanya Bapa mendoakan, saling yang namanya berbagi, memberi dengan sukacita Tuhan, saling yang namanya Tuhan bertekun dalam pengajaran Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus itu terjadi buat setiap adik-adik kami. Kami juga berdoa Tuhan, mereka juga rindu Tuhan, mereka rindu setiap hari untuk beribadah, bersekutu, bukan hanya secara online tapi secara onsite. Kami juga berdoa itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapak. Bapak materaikan setiap firman-Mu. Dan hari ini aku berdoa buat setiap mereka yang membuka hati dan mengangkat tangan mereka. Mereka yang saat ini Tuhan kembali mau Tuhan untuk berjanji. Ya Tuhan Yesus, saya mau janji untuk baca Alkitab lebih dalam lagi. Ya Tuhan Yesus, saya janji mau ikut komsel lebih giat lagi. Ya Tuhan Yesus, saya mau janji untuk mau memberi dengan sukacita lebih lagi. Ya Tuhan Yesus, saya berjanji saya mau berbagi dengan lebih banyak lagi kepada banyak orang. Tuhan, aku berdoa jamah Tuhan, aku berdoa jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja pada hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya dalam ibadah online secara Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa ya. Yuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.